Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Perkenankan saya di sini akan memberikan materi kita di pertemuan ketiga dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Hari ini kita akan kuliah bersama-sama dan kita hari ini sudah 3 kali pertemuan, ini adalah pertemuan ketiga. Pertemuan pertama kita sudah membahas hal tentang teknis perkuliahan dan pertemuan kedua kemarin kita membahas tentang bagaimana masa-masa perekonomian di Indonesia juga dan juga pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan materi berikutnya adalah kita akan melihat hal positif dan negatif dari perekonomian Indonesia. Oke, langsung saja izinkan saya untuk share screen materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang hal-hal positif dan negatif perekonomian di Indonesia. Ya, sudah nampak ya di layar teman-teman semuanya ya? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Nah, kita akan mulai perkuliahannya. Jadi, kalian mestinya sudah tahu bahwa sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Maka secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal dari sistem perekonomian di Indonesia. Artinya apa? Bahwa hampir semua sendi-sendi perekonomian, sistem perekonomian di Indonesia berlandaskan Pancasila. Pancasila di situ ada 5 sila, ya. Artinya ada ketuhanan sendiri dan semua sila itu terkandung makna-makna dari masing-masing sila dan yang mencerminkan dari sistem perekonomian di Indonesia. Berikutnya, saya ingin menjelaskan tentang era-era presiden di Indonesia yang menganut ataupun menerapkan dari masing-masing kebijakannya dalam sistem perekonomiannya. Sebagai akibat dari Dekret Presiden 5 Juli 59, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin yang isinya segala sesuatu, baik struktur ekonomi Indonesia, diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi kebijakan ini belum dapat memperbaiki keadaan kondisi di negara ini. Hal ini dilihat dari ketika rupiah menjadikan uang 1.000 menjadi 1 rupiah. Ya. Jadi tahun 59, ya, Presiden Soekarno menandai Indonesia untuk pertama kalinya melakukan sunring. Ya, sunring itu apa ya? Itu tadi ya, bisa kalian sudah tonton ya. Pemerintah menjadikan uang 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Ya, sering saya memberikan contoh, mungkin kalian masih ingat ya, bahwa saat saya ingin membeli membeli sepatu harganya 50.000. Nah, sunring itu terjadi bahwa pemotongan nilai dari mata uang tersebut. Jadi di saku saya sebetulnya ada uang 50.000. Bahwa saya juga bisa sebetulnya membeli sepatu itu. Tetapi saat pemerintah menjadikan uang 50.000 itu menjadi nilainya adalah 50 rupiah, dalam sunring itu diikuti pula dengan penurunan ataupun pemotongan nilai dari barang tersebut, harga dari barang tersebut. Tidak diikuti dengan pemotongan nilai dari barang tersebut. Jadi sepatunya tetap 50.000, uang saya yang awalnya 50.000 jadi cuma 50 rupiah. Ya. Sehingga apa? Sehingga saya otomatis tidak bisa membeli tidak bisa membeli sepatu yang harganya 50.000 itu. Butuh usaha lagi untuk mengumpulkan uang 50.000. Nah itu terjadi akibat dari Dekret Presiden 5 Juli 59 di mana menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Nah ini mulai ya bahwa Presiden Soekarno memang di awal kepemerintahan di masa-masa kemerdekaan kemarin kita belajar bahwa memang mengalami berbagai macam kendala ya karena di masa-masa awal kemerdekaan nyatanya juga Belanda masih tidak berputus asa untuk senantiasa menyerang bagian-bagian NKRI. Nah, ini yang menjadi kendala Presiden Soekarno pada saat itu masih terkendala
di awal kemerdekaan, sehingga sampai di 59 pun Indonesia mengalami krisis dengan ditunjukkan penerapan kebijakan Sanering itu sendiri. Berikutnya, beberapa kebijakan yang diambil di bawah pemerintahan Presiden Soekarno diantaranya adalah menasionalisasikan Bank Jawa atau Bank Java menjadi Bank Indonesia. Nah, ini juga di era Presiden Soekarno ya, bahwa Bank Indonesia ini mulai ada mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak ya. Kita tahu bahwa Undang-Undang 45 itu merupakan cerminan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk mengamankan usaha-usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berikutnya adalah berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor impor. Ini juga sebetulnya sudah diusahakan walaupun memang sangat susah ya. Jadi karena ketergantungannya sudah sangat akut ya, sehingga ya memutuskannya tidak semudah itu. Kebijakan lainnya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian Indonesia ini juga sudah diambil oleh Presiden Soekarno. Ya. Jadi mungkin kembali lagi ke Presiden Soekarno bahwa memang di era pemerintahan beliau sudah saya sering katakan juga bahwa Indonesia berusaha menjadi negara superior, walaupun berbagai macam konsekuensi akan timbul di situ. Contohnya apa? Bahwa saat Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia, ya, di mana Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Lalu dari keluarnya PBB itu, Indonesia berusaha membuka mata dunia dengan membuat suatu kejuaraan ya, Ganevo, yang mensejajarkan berusaha untuk menyaingi dari adanya Olimpiade pada masa itu. Sehingga mulailah dibangun stadion-stadion, dan mulailah Pekan Olahraga Nasional itu dimulai pertama kali ya, di Surakarta. Nah, itu akibat dari adanya keinginan Presiden Soekarno untuk bisa memandirikan Indonesia, berusaha agar memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia itu bisa loh. Gitu. Tetapi bahwa dampak dari pembangunan GBK dan lain sebagainya, keuangan kita hancur. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita terpaksa untuk mengikut dari salah satu blok ya. Kebetulan Presiden Soekarno itu agak cenderung ngeblok ke sisi timur ya, ataupun ke arah Uni Soviet ya. Sehingga muncullah saat Super Semar itu terjadi ya, maka muncullah suatu peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Ya. Oke. Nah, di era Presiden Soeharto, kira-kira apa sih yang dilakukan Presiden Soeharto? Ternyata Presiden Soeharto ini memiliki karakter yang keras, ya, yang keras dan juga bervisioner. Ya. Beliau visioner. Ya. Kalau tadi Presiden Soekarno sering kita sebut dengan Bapak Proklamator, ya, Bapak Proklamasi. Kalau Presiden Soeharto sering kita sebut dengan Bapak Pembangunan. Karena apa? Bahwa di situ ada hampir 7 jilid sebetulnya, tetapi bahwa di sini sampai di 6 jilid saja rencana pembangunan 5 tahun dari beliau, dari sektor ekonomi dan lain sebagainya. Repelita pertama dimulai dari tahun 69 hingga 74, di mana pembangunan difokuskan pada stabilitas ekonomi. Ya. Sesudah peralihan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, di situ terdapat peralihan ekonomi. Stabilitasnya terganggu. Sehingga tujuan Repelita pertama adalah menstabilkan ekonomi itu sendiri. Berikutnya adalah Repelita kedua di tahun 74 sampai dengan 79 ya, di mana peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini sudah mulai digalakkan. Ya. Jadi sektor-sektor yang memang menyentuh masyarakat langsung, sandang papan pangan ya, Indonesia juga berusaha untuk mulai memenuhinya, termasuk di Repelita ketiga, yaitu akhirnya dari cetusan ide di Repelita kedua memberikan hasil di Repelita ketiga, yaitu di mana Indonesia berhasil pertama kalinya itu swasembada pangan.
peningkatan ekspor non-migas, dan pengupayaan terjadinya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Bahkan kita saking swasembada pangannya, ya, kita bahkan pernah membeli pesawat-pesawat jet tempur kita dengan jagung, dengan beras dan lain sebagainya. Itu saking swasembada pangannya kita. Ya. Lalu di Replita keempat tahun 84 hingga 89, di situ menitik beratkan tentang peningkatan kemampuan ekonomi dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan pada sektor migas dan mendorong sektor ekspor non migas. Jadi memang tadi yang disampaikan bahwa jatuhnya Freeport, lalu lamanya Freeport ada di Indonesia, itu juga salah satu andil dari Presiden Soeharto. Tetapi memang pada saat itu tidak ada pilihan lain. Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa. Dan Amerika menangkap hal itu, memanfaatkan hal itu dengan memberikan berbagai macam kontribusi yang tidak bisa kita tolak gitu loh pada saat itu. Sehingga ya memang hal itu terjadi. Tetapi di Replita 5 kita lanjutannya tidak jauh berbeda dengan fokus Replita 4 ya, dari 89 hingga 94, yakni mengupayakan peningkatan kemampuan dalam negeri, berupaya untuk mulai menarik investor dalam negeri untuk bisa investor luar negeri untuk bisa berinvestasi di dalam negeri. Contohnya apa? Bahwa banyak sekali manufaktur, industri manufaktur seperti halnya Toyota dari Jepang, produsen-produsen dari Jepang, lalu dari Amerika sendiri, Ford, dan lain sebagainya mulai masuk ke Indonesia, mendirikan pabriknya di Indonesia. Lalu berikutnya adalah Replita ke-6, di mana ditujukan kepada pemantapan dan penataan industri nasional, peningkatan diversifikasi usaha dan hasil pertanian. Nah, ini merupakan akhir dari kepemerintahan Presiden Soeharto, di mana pada saat itu juga sebetulnya industri bertumbuh. Bahwa Indonesia pada saat itu juga berusaha membuat yang namanya mobil nasional. Mungkin kalian kalau pernah dengar ada namanya merek Timor ya. Sedan Timor itu loh ya, yang mungkin ekstraksi juga ada. Nah, itu Indonesia dulu berusaha untuk mengupayakan mobil nasional sejak dari era Presiden Soeharto. Tapi bahwa nyatanya setelah dikulik lagi, ternyata bahwa mobil Timor itu bukan asli dari Indonesia ternyata. Mesinnya dari Hyundai ya. Lalu kita hanya sebagai semacam furnishing ataupun apa ya istilahnya ya, pembuat bodinya saja seperti itu. Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang baru dapat diketahui secara retrospektif, dapat dikatakan bahwa secara umum pembangunan nasional yang dilakukan oleh Presiden Soeharto itu hasilnya sangat mengagumkan. Berbeda dengan Presiden Soekarno. Kalau Presiden Soekarno itu jeleknya Presiden Soekarno itu dimulai sejak ataupun baiknya Presiden Soekarno itu dimulai dari sejak era masa sesudah kemerdekaan hingga tengah pemerintahan beliau. Itu bagus sekali Presiden Soekarno ya, tetapi Presiden Soeharto ini malah dari awal juga sudah bagus, lalu sampai akhirnya itu mereka ataupun Presiden Soeharto itu diturunkan. Karena apa ya? Karena satu yaitu KKN-nya. Jadi Presiden Soeharto itu kalau dipertahankan, Indonesia itu sangat maju sekali. Tetapi cuma satu yang menjadi permasalahan dari Presiden Soeharto itu adalah KKN-nya. Kalau Presiden Soekarno lebih ke ideologi yang menyebabkan kenapa Presiden Soekarno itu dilengsarkan oleh jabatannya, ya lebih politis ideologi. Tapi kalau Presiden Soeharto lebih ke arah KKN-nya yang menyebabkan beliau ini tidak bisa melanjutkan ke Replita ke-7. Padahal Replita ke-7 sebetulnya sudah memiliki gambaran rencana, tetapi tidak urung terlaksana. Berikutnya di era Presiden ketiga yaitu Presiden B.J. Habibie, bahwa fokus beliau sebetulnya antara Presiden Soekarno dan B.J. Habibie ini memiliki kesamaan. Sama-sama memulai pemerintahan di masa sesudah gonjang-ganjing, gitu kan ya. Kalau di pemerintahan Presiden Soekarno sesudah masa penjajahan, kalau Presiden B.J. Habibie sesudah masa reformasi. Sehingga tugasnya itu amat berat.
Sehingga apa? Kebijakan yang dihasilkan juga terasa tidak optimal seperti itu. Rekapitulasi perbankan, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian, melikuidasi beberapa bank bermasalah, yaitu tadi Bank Mandiri contohnya itu juga merupakan gabungan dari 4 bank ya, di mana salah satunya Bank Dagang Negara, lalu Bank Pembangunan Nasional ya, lalu bank apalagi ya, eh, ekspor impor ya, itu salah satunya bergabung 4 bank menjadi satu yang namanya Bank Mandiri ya. Bank yang masih utuh sebetulnya Bank BNI itu cukup apa namanya, dari dulu BTN juga sama, dari dulu itu masih tetap konsisten. Menaikkan nilai tukar rupiah ini juga menjadi kendala. Dulu nilai tukar rupiah 1 dolarnya bisa sampai 15.000 di era Presiden Soeharto akhir. Bahwa mulai turun di Presiden Habibie, tetapi ya sekali lagi bahwa kebijakannya memang tidak bisa mampu mengatasi keseluruhan permasalahan di awal masa reformasi. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF. Memang kondisi pada saat itu Indonesia sangat-sangat luar biasa tertekan sehingga utang IMF itu tidak bisa dihindarkan lagi. Ya. Jadi ibaratnya kalau kalian lah ya lagi butuh banget gitu kan, apapun itu akan dilakukan. Nah, itu sama halnya dengan kondisi pemerintahan ekonomi pada masa B.J. Habibie di mana kondisinya sangat memprihatinkan sehingga ada tawaran dari IMF kita ambil, walaupun itu sangat memberatkan bagi kita. Ya. Berikutnya beberapa keberhasilan itu adalah tidak lepas dari usaha keras para kabinet yang reformis. Namun perlu disadari bahwa Presiden Habibie bukanlah presiden yang benar-benar reformis dalam menolak kebijakan ekonomi ala IMF. Jadi memang beliau agak apa ya, ya memang bagaimana lagi ya harus diambil dari bantuan dari IMF karena saat itu yang bisa memberikan bantuan adalah IMF. Sehingga penanganan krisis ekonomi di Indonesia pada tingkatnya lebih pada penyembuhan dengan obat generik, bukan penyembuhan ekonomi terapis maupun obat tradisional. Yang namanya obat-obat kimia itu pasti kan ada lebih banyak efek sampingnya dibandingkan obat tradisional ataupun terapis. Nah, di situ lebih ke apa ya, efek singkatnya saja ya. Jadi ibaratnya kalau kalian lapar ya, lapar yang ada itu adanya apa ya, roti, roti ya. Ataupun mungkin adanya makanan yang memang ada di sekeliling kalian yang mudah kalian dapatkan. Tetapi pada saat itu tidak ada nasi, nasi bungkus dan lain sebagainya sehingga terpaksa. Itulah yang diambil di era kepemerintahan B.J. Habibie bahwa dilema itu ada dan terjadi. Lalu Presiden B.J. Habibie tidaklah lama memimpin Indonesia, lalu dilanjutkan dengan era Presiden Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur yang juga malah lebih singkat lagi dibandingkan Presiden B.J. Habibie. Jadi apa yang terjadi di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Jadi Presiden Gus Dur sudah mulai menikmati hasil yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie. Jadi moneternya dalam negerinya sudah mulai stabil karena tadi kan B.J. Habibie lebih menitik beratkan terhadap Bank Indonesia agar berkontribusi pada perekonomian. Berikutnya hubungan pemerintah di bawah pemimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang baik. Beda dengan B.J. Habibie, ya Gus Dur itu sangat tidak suka dengan IMF. Ya. Tetapi ya karena Gus Dur itu melanjutkan dari pemerintahan Presiden B.J. Habibie, ya otomatis memang tidak suka ataupun suka, ya otomatis akan tetap dijalani. Ya kan? Politik dan sosial yang tidak stabil. Jadi karena keterbatasan beliau, banyak sekali tokoh-tokoh politis ya, kondisi politik di dalam negeri itu tidak stabil, apa ya, underestimatekan beliau sehingga banyak sekali tokoh-tokoh politik berusaha untuk menurunkan Presiden Gus Dur itu sendiri. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai dengan pergerakan IHSG yang cenderung negatif. Nah ini
sentimen negatif IHSG ini hampir semua segmen itu bisa menjadi sentimen ya. Jadi politik, sosial, ekonomi ya itu semuanya akan menjadi sentimen negatif di era presiden ataupun dalam menentukan naik turunnya IHSG. Nah, tadi di awal Presiden Soekarno, Bapak Proklamasi, Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan, Presiden Habibie, Bapak Teknologi, lalu Presiden Gus Dur, Bapak Pluralisme, karena memang beliau fokus pada hal yang sifatnya pluralisme dari sosial, ekonomi, sosial dan budaya serta agama. Berikutnya adalah Presiden Megawati, di mana Presiden Megawati menggantikan Presiden Gus Dur melalui rapat MPR ya, di mana rapat MPR itu mengutus ataupun menunjuk dari Presiden Megawati menjadi presiden meneruskan masa pemerintahan Presiden Gus Dur dari 2001 hingga 2014 karena Presiden Gus Dur itu memimpin di bawah 1 tahun, Mbak Mas semuanya ya. Beberapa kebijakan ekonomi pada pemerintahan Megawati adalah pemerintah Megawati menjalankan kebijakan privatisasi. Ya, ini yang sering ditolak ya ataupun menjadi kritisi ya. Desakan dari luar negeri khususnya IMF dan Bank Dunia. Karena kita tidak mampu membayar IMF ya, kita terpaksa sekali menjual aset-aset BUMN seperti halnya Telkom, Indosat dan lain sebagainya kepada luar negeri ya. Ini yang menjadi sampai sekarang pun masih pro kontra akan hal itu. Lalu pertimbangan melakukan privatisasi di zaman Megawati adalah untuk mencari pendanaan ya kan. Sekali lagi bahwa menjual itu bukan semata-mata menjual terus untung, tetapi untungnya itu digunakan untuk menutup utang ya. Jadi ya sama aja. Nah, dari hampir 3 tahunan itu, pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan di luar blok AS dan sekutunya. Pemerintah Megawati berusaha keras untuk keluar dari jebakan IMF, tapi caranya dengan karena tidak ada sumber keuangan lain, ya caranya dengan memprivatisasi BUMN. Berikutnya adalah era Presiden SBY, ya, di mana di situ Presiden SBY mengurangi subsidi negara atau menaikkan harga BBM. Jadi kalau kalian masih ingat mungkin dulu sebelum Presiden SBY itu mengumumkan hari ini mulai jam 12 akan menaikkan harga BBM premium dari 5.000 ke 6.000 misalnya ya. Kalian pasti jam 9 malam kalau kalian bisa lihat ataupun mungkin kalian sendiri akan mengantri gitu ya BBM sampai mengular sampai ke jalan-jalan ya, karena memang seringnya Presiden SBY beberapa kali menaikkan harga BBM. Ya, kebijakan bantuan langsung tunai BLT kepada rakyat miskin ini juga terobosan baru dari beliau. Lalu itu PNPM Mandiri itu juga dari beliau SBY itu sendiri. Kebijakan menyalurkan bantuan BOS ini juga dari kebijakan pendidikan dari Pak SBY. Lalu berikutnya pada tahun 2006 Indonesia mampu melunasi seluruh sisa hutang kepada IMF atau International Monetary Fund, di mana apa? Di mana ini merupakan suatu pencapaian tersendiri bagi beliau ya. Jadi yang memang menjadi tolak ukur keberhasilan beliau. Walaupun kita sebetulnya tidak sepenuhnya keluar dari IMF ya. IMF itu seperti halnya kalau kalian utang di bank atau koperasi, pasti kan akan lebih tinggi utang di koperasi bunganya. IMF itu seperti koperasi. Jadi koperasi kalau kalian ingin hutang ke koperasi itu kan harus menjadi anggota. Saat saat kalian menjadi anggota koperasi ya pasti kalian akan diminta untuk setiap bulannya mengiuran simpanan wajib. Nah, itu yang dijadikan bahwa sampai saat ini pun Indonesia masih menyetorkan jumlah uang kepada IMF walaupun kita sudah tidak punya uang. Karena apa? Karena kita sebagai anggota dari IMF seperti hanya koperasi itu, dan jumlahnya memang tidak sedikit. Jadi ya bermiliar-miliar ya. Tapi ya itu tadi, kemudahan yang didapat nantinya adalah saat adanya krisis lagi, kita akan dengan mudah mendapatkan pendanaan. Karena ya setiap orang kan tidak mungkin kan dengan mudah mendapatkan pendanaan dari bank ataupun dari orang lain. Pasti kan punya track recordnya. Sudah kenal. Nah, ini Indonesia seperti itu. Perumpamanya seperti itu ya.
pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 dengan pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Jadi memang di tahun 2008 juga Presiden SBY juga mengalami kendala krisis global juga, tapi mampu keluar dari jeratan kemungkinan untuk bisa kembali ke krisis. Ya. Berikutnya adalah era Presiden Jokowi. Ya, ini tentu kalian sudah merasakan dan sedang dirasakan sampai sekarang bahwa di awal kepemerintahan beliau itu proyeksi indeks harga saham ya dengan tujuan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2% ya pada tahun 2014 dan 5,5% pada tahun 2015. Jadi memang pertumbuhannya memang sangat tinggi sekali di awal pemerintahan Presiden Jokowi. Beberapa prioritas dalam pemerintahan Jokowi adalah mengakselerasi perkembangan infrastruktur, pembangkit listrik, transmisi, pelabuhan, bandara, dan jalan raya. Ini memang terbukti bahwa sektor manufaktur merupakan sektor yang ataupun pembangunan infrastruktur ini juga menjadi sektor unggulan dari Presiden Jokowi. Tetapi memang diikuti pula dengan jumlah hutang yang semakin meningkat. Ya. Tapi sekali lagi kita juga tidak perlu terlalu khawatir. Khawatir boleh, tetapi juga jangan terlalu khawatir tentang apa? Tentang kondisi perekonomian di Indonesia karena terlalu banyaknya hutang. Seperti yang kalian ketahui bahwa hutang itu di Indonesia diundangkan dalam undang-undang di mana Indonesia boleh mencapai 60% dari total PDB-nya untuk bisa berhutang ke luar negeri ataupun ke pihak lain. Nah, Indonesia itu saat ini masih di kisaran 30%. Kita juga ketahui bahwa PDB kita itu besar sekali. Kita termasuk salah satu yang terbesar se-Asia. Tetapi kalau kita lihat pendapatan per kapitanya memang kecil karena memang penduduk kita juga banyak. Saat menjadi unsur pembaginya pasti akan kecil pendapatan per kapita. Saat PDB yang dijadikan acuan dari pengambilan utang, ya itu pasti kita akan relatif aman. Tetapi kita wajib ingat bahwa konsep PDB itu sendiri apa? PDB adalah ya gabungan dan dari seluruh unit produksi, baik itu domestik maupun yang dari luar negeri juga. Kalau luar negerinya cabut, semua karena kondisi tertentu, apakah kita juga nantinya takutannya apakah mampu membayar, yaitu mestinya juga sudah dipikirkan oleh pemberi hutangnya. Nah, kadang kita selalu berspekulasi kan ya, memberi hutangnya Cina dan lain sebagainya, sehingga ya itu wajar-wajar saja. Tergantung dari pandangan sudut pandang kita melihat masalah yang ada. Jadi saat ini insya Allah ya dari berdasarkan ekonomi beliau ya mestinya aman. Tetapi jangan terlena dari amannya itu, tetapi juga sebisa mungkin harus segera lepas dari mengurangi hutang yang ada. Undang-undang yang melarangan memproses biji besi pada tahun 2017 ini juga mulai dilarang. Ya. Nah, berikutnya hal-hal positif apa yang menjadi perekonomian di Indonesia, yaitu disusun sebagai bersama asas-asas keluargaan. Ini Pancasila itu seperti itu. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara, tertuang dalam undang-undang. Bumi, air, kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, tertuang dalam undang-undang. Sumber kekayaan dan keuangan negara itu dikelola oleh lembaga negara dan lembaga perwakilan rakyat pula, ini juga dijamin dalam undang-undang. Artinya apa? Bahwa kita semua memiliki dasar fondasi hukum yang kuat dari setiap kegiatan perekonomian di Indonesia. Yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah belum optimalnya pengaplikasian dari hukum itu untuk menaungi perekonomian yang ada di Indonesia. Kita masih melihat aset-aset kita itu masih dikuasai asing. Contoh di Bali. Di Bali memang warga asing tidak boleh sekalipun memiliki sertifikat membeli atas nama mereka. Tetapi mereka pinter ya. Sertifikatnya punyanya saya, tanahnya saya, ya. Tetapi saya itu dimodali oleh si Michael Jackson, ya. Si Michael Jackson memberi dana saya 1 miliar katakanlah untuk membeli tanah di Bandungan. Nah, otomatis apa ya? Otomatis ya walaupun atas nama sertifikat saya, tapi
yang memiliki sepenuhnya, ya, memiliki perjanjian dan lain sebagainya, ya si Michael Jackson ya sama aja. Ini yang menjadi kendala kita bahwa pengaplikasian dari setiap kebijakan itu belum mampu terlaksana dengan baik. Ya, hal negatifnya ya, ini kita kadang masih ada sisi etatismenya ya, yaitu sosialis, di mana negara beserta aparatur bersifat dominan, kadang mendesak, ya, kadang sisi sosialisnya seperti apa saat pembangunan jalan tol, walaupun diberikan jaminan ganti rugi, tetapi ya ada juga yang tidak sepakat sehingga memang terpaksa harus digusur dengan terpaksa. Nah, itu juga wujud dari sosialis. Tapi ya hal negatifnya sedikit lah ya dibandingkan dengan hal-hal positif yang sudah ada di Indonesia. Itulah tadi pemaparan untuk materi tentang hal-hal positif negatif dari pemerintahan di Indonesia dan perekonomian di Indonesia. Mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin saya akan memberikan pertanyaan untuk diberikan pendapatnya oleh Mas dan Mbak semuanya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan satu pertanyaan. Siap-siap ini Mbak dan Masnya kalau nggak ada. Ya, kalau tidak ada, saya ingin memberikan pertanyaan dan mungkin kalian bisa menguraikan tentang pendapat kalian dari apa yang kalian rasakan saja. Jadi pandemi saat ini itu belum berakhir. Ya. Padahal apa? Padahal tahun depan masih ada tahun kan, masih ada pendanaan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira langkah seperti apa yang dilakukan pemerintah? Saran kalian kepada pemerintah agar tahun depan itu juga pemerintah mampu membayar bantuan, mampu tetap survive gitu, tanpa hutang misalnya, ataupun mungkin terpaksanya dengan hutang. Ya. Seperti apa? Mungkin pandangannya dari siapa ini ya? Mas, Mas siapa ya? Mas Rian, ya Mas Rian, kena juga ya Mas Rian. Sedikit aja Mas, gimana Mas? Pandangannya di tengah pandemi ini untuk pemerintah besok agar tidak kolaps selain hutang itu kira-kira sarannya Mas Rian seperti apa? Bisa dilakukan pemerintah. Bentar Pak, mikir dulu Pak. Oh, mikir. Ya apa kira-kira aja. Pendapatnya Mas Rian aja nggak apa-apa. Kalau mengeluarkan surat berharga negara itu termasuk utang ya Pak? Iya sih, masih utang. Ya, itu kan ya intinya itu sih. Kita akan kesulitan. Ya, ini gambarannya. Memang itu saya pancing Mas. Kenapa? Karena memang menurut saya kita akan kesulitan di tahun depan bahwa apa sih yang bisa kita gali untuk menutupi segala macam pengeluaran kita. Ya. Bantuan banyak, pajak tidak bisa ditambah lagi ya. Bahkan malah justru ada yang dihilangkan pajaknya kan kalau kondisinya seperti ini ya. Sehingga apa ya? Sehingga tidak ada cara lain selain hutang. Saat hutang terjadi yang yang disengsarakan siapa ya? Misalnya rakyat. Sehingga apa? Saya memiliki saran nantinya bahwa sebisa mungkin ya kalian mulai spend lah ya, spend money, spend keuangan keluarga, mulai dipersiapkan untuk mempersiapkan di tahun depan, karena tahun depan itu merupakan efeknya. Ya. Kalau sekarang adalah pelaksanaannya, tahun depan adalah efeknya, sehingga apa? Kita harus benar-benar membaca situasi ini dan kalian harus memberikan saran juga kepada Bapak Ibu dan keluarga untuk mulai mempersiapkan kondisi di masa depan, di tahun depan yang akan sulit. Ya, itu poinnya seperti itu Mas, bahwa memang sangat berat sekali pemerintah itu untuk bisa melakukan kegiatan apapun di tahun depan. Ya. Usaha tidak jalan, UKM banyak yang gulung tikar, ya. Usaha juga banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Ya, tantangannya di tahun depan. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Apabila kalian nantinya masih ada yang kurang paham dan dapat diulang kembali di sistem Elita dan nanti akan nge-link ke YouTube. Seperti itu. Silakan untuk bisa
menonton video di YouTube apabila kalian masih kurang memahaminya ya. Itu saja mungkin dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.